Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa terus melaksanakan ibadah saum Ramadan kita pada bulan ahli ini, sehingga insya Allah kita bisa menyelesaikannya sampai 1 bulan penuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Bapak hari ini akan memberikan materi kultum yang berjudul Pelajar yang Bertakwa. Kalau kita berbicara tentang pelajar yang bertakwa, Bapak punya satu buah kisah yang insya Allah ini akan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Dulu ada seorang penuntut ilmu yang bernama Sabit bin Zutoh yang melakukan pengembaraan untuk mencari ilmu. Jadi kalau dulu itu orang harus rela mencari guru itu, menuntut ilmu itu, melakukan perjalanan yang jauh sekali sampai ke sebuah daerah yang bernama Irak. Nah, satu hari karena perjalanan yang cukup jauh, Sabit bin Zutoh ini haus, merasa haus dan lapar. Namun perbekalannya sudah habis, sehingga akhirnya Sabit ini mencari sungai yang bisa dia minum airnya untuk menghilangkan dahaga dan juga menahan rasa laparnya. Sehingga ditemukanlah sungai yang sangat jernih airnya. Kemudian Sabit itu meminum air sungai tersebut sampai hilang dahaganya. Namun qadarullah, ketika Sabit sedang minum air sungai tersebut, di depannya itu melintas sebuah apel yang menarik perhatiannya. Kemudian dia ambil apel tersebut dan dia makan. Ketika apel itu dimakan, sampai ke tenggorokannya, sampai ke perutnya, Sabit baru menyadari bahwa apel yang dia makan tersebut itu bukan miliknya, milik orang lain. Seketika Sabit istighfar, astagfirullahaladzim, saya telah melakukan perbuatan dosa. Karena Sabit merasa bahwa apel ini bukan miliknya, Sabit akhirnya mencari tahu siapa pemilik apel tersebut. Kemudian Sabit ini menelusuri sungai terus sampai kemudian dia menemukan kebun apel yang sangat luas sekali. Kemudian dia datangi kebun tersebut, kemudian dia menanyakan kepada orang tua yang berada di situ, "Wahai bapak, siapakah pemilik kebun apel ini?" Si bapak tua itu kemudian berkata, "Sayalah pemilik kebun ini. Apa yang kau inginkan, wahai anak muda?" Kemudian Sabit mengutarakan maksudnya, bahwa tadi dia ketika sedang minum air di sungai, dia telah memakan apel yang bukan miliknya, sehingga ia ingin meminta keikhlasan, kerelaan dari pemilik apel tersebut. Ya, pemilik apel tersebut kemudian mengatakan, "Oh tidak semudah itu. Agar aku ikhlas atas apel yang kau makan, maka kamu harus bekerja di kebun apelku tanpa saya bayar, tanpa saya kasih upah." Sabit kemudian mengiyakan karena ingin bahwa apa yang sudah dia makan tersebut itu halal buat dirinya, sehingga ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan itu tidak hilang, supaya menjadi berkah ilmunya. Akhirnya hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sabit selesai melaksanakan tugasnya, bekerja di kebun apel tersebut tanpa dibayar.
Akhirnya Sabit mengutarakan maksud keinginannya agar dia bisa melanjutkan perjalanannya untuk menuntut ilmu. Lantas kemudian bapak tua itu tidak membolehkan begitu saja. Bapak itu kemudian memberikan satu syarat lagi kepada Sabit sebelum dia mengikhlaskan apelnya itu, bahwa Sabit harus menikahi anaknya yang buta matanya, bisu mulutnya, tuli telinganya. Sabit tentu shock. Dia harus menikahi putri dari pemilik apel tersebut yang mempunyai keterbatasan, yang mempunyai kekurangan. Tapi lagi-lagi karena dia ingin apel yang sudah dia makan itu menjadi halal, dia harus menuruti apa yang diminta oleh bapak pemilik apel tersebut. Sehingga akhirnya dinikahkan. Ya, dinikahkan, kemudian dipanggil. Sebelumnya dipanggil dulu anaknya, kemudian ketika datang putrinya tersebut, Sabit heran karena ternyata gadis yang tadi disampaikan oleh bapaknya itu di luar dari bayangan Sabit. Ternyata Masya Allah, tidak buta, tidak bisu, tidak tuli. Kemudian Sabit bertanya kepada bapak tersebut, "Wahai bapak, bukankah tadi bapak katakan bahwa anak bapak itu matanya buta, mulutnya bisu, telinganya tuli?" "Ya, dari awal saya sudah berpikir bahwa kamu adalah orang yang soleh. Saya berpikir bahwa hanya karena satu buah apel yang kamu makan, kamu harus rela bekerja di kebun saya tanpa dibayar. Di situ saya merasa bahwa kamu adalah orang yang soleh. Maka kamu harus menikahkan anak saya. Anak saya itu buta dari melihat hal-hal yang dilarang. Bisu dari membicarakan aib orang lain. Tuli dari mendengarkan kejelekan-kejelekan orang lain." Singkat cerita, akhirnya kedua pasangan ini nikahkan. Yang kemudian nanti lahir satu ulama besar yang dikenal di 4 mazhab ini, yaitu adalah Imam Abu Hanifah. Tokoh besar di dunia ilmu fikih. Nah, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat buat diri kita, maka kita harus menanamkan sifat takwa di diri kita. Apa itu takwa? Takwa artinya adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat lakukan 5 waktu. Jangan zuhur salat, asarnya enggak. Maghrib salat, isya enggak, subuhnya enggak juga. Jangan. Puasa juga nih, puasa Ramadan hukumnya wajib, maka juga kita harus belajar untuk berpuasa sampai sebulan penuh. Karena memang juga tujuan dari puasa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tentu puasa yang dimaksud adalah puasa yang sesungguhnya, bukan puasa hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus saja. Kalau hanya ini saja, maka tentu yang kita dapatkan adalah rasa lapar dan haus. Tetapi yang diharapkan adalah puasa yang benar-benar mata kita puasa dari melihat yang tidak baik, mulut kita juga puasa dari menggibah orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, telinga kita juga puasa dari mendengarkan aib-aib orang lain. Kalau sudah seperti ini, insya Allah kita akan menerima predikat bertakwa. Dan kalau kita sudah terbiasa di dalam 1 bulan ini melakukan hal seperti itu,
maka nanti di hari-hari berikutnya kita akan juga takut melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apa misalnya? Pelajar biasanya banyak nyontek ya. Contohnya nyontek. Nyontek itu perbuatan dosa. Jadi kalau ada pelajar yang nyontek, maka dia belum bertakwa, belum takut sama Allah. Apalagi misalnya ada yang mungkin ya dititipkan SPP oleh orang tuanya, tapi SPP itu kemudian nggak disetorkan ke bagian keuangan, dijajanin. Atau misalnya diam-diam ya dia izin sama orang tuanya untuk kerja kelompok, tapi nyatanya bukan kerja kelompok, main ke rumah temennya, nongkrong-nongkrong atau main ke mall. Nah, ini bukan sifat pelajar yang bertakwa. Ingat, pelajar yang bertakwa adalah dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, insya Allah seluruh ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah buat diri kita. Contoh apa yang dilakukan oleh Thabit bin Jutoh. Hanya karena satu buah apel yang dia makan, dia harus rela melakukan pekerjaan yang tidak dibayar. Tetapi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia anak yang soleh sehingga menjadi pemuka agama yang pengaruhnya luar biasa sampai ke mancanegara. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi buat kita semuanya sehingga kita bisa menanamkan pada diri kita itu jiwa bertakwa. Kelak agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita anak-anak yang berkarakter, berakhlakul karimah, anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadi kebanggaan orang tua kita. Bapak akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.